warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Tetap sehat, tetap semangat untuk kita semua. Pada video kali ini, kita akan menjabarkan sebuah video pembelajaran di materi kelas 10, yakni teks anekdot. Kebanyakan dari kalian belum mengerti atau belum memahami apa sih itu teks anekdot. Teks anekdot erat kaitannya dengan sindiran, dan teks anekdot juga tergabung ke dalam teks narasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut. Menurut KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Teks anekdot memanfaatkan lelucon untuk menyampaikan kritik secara tidak langsung. Banyak orang yang mengira teks anekdot merupakan teks humor, sedangkan teks anekdot memiliki perbedaan dengan teks humor. Di antaranya, yang pertama, anekdot berisikan sindiran, sedangkan teks humor tidak memiliki sindiran. Yang kedua, di dalam teks anekdot berisikan unsur kritik, sedangkan di dalam teks humor tidak memiliki unsur kritik. Yang ketiga, di dalam teks anekdot memiliki struktur susunan yang baik, sedangkan teks humor tidak memiliki struktur apapun. Yang keempat, teks anekdot menggunakan bahasa yang baku serta sopan, sedangkan teks humor tidak harus menggunakan bahasa baku, bahkan kadangkala di dalam teks humor terkandung bahasa yang kurang sopan di dalamnya. Tidak semua teks yang lucu bisa dikategorikan dalam teks anekdot. Maka dari itu, adapun ciri-ciri dari teks anekdot yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ceritanya bersifat fiksi dengan gambaran realistis. Yang kedua, terdapat sindiran atau kritik di dalamnya. Yang ketiga, mengandung unsur tokoh, alur, rangkaian peristiwa, pelataran, nasihat, dan lainnya. Lalu, bagaimanakah struktur teks anekdot? Berikut struktur teks anekdot, karena anekdot termasuk dalam teks narasi, dan strukturnya hampir sama dengan teks narasi yang lainnya, diantaranya yaitu yang pertama, abstraksi, berisikan pengenalan gambaran umum tentang tokoh maupun latar dalam cerita tersebut. Yang kedua, orientasi, yaitu berisi tentang munculnya permasalahan awal dari cerita tersebut. Yang ketiga, klimaks, klimaks yang berisi tentang hal-hal yang paling lucu dan hal-hal yang paling menjengkelkan dari teks tersebut. Yang keempat, reaksi. Di dalam bagian ini berisikan reaksi dan beberapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut, entah itu menangis, tertawa, jengkel, dan sebagainya. Yang kelima, koda. Di dalam teks anekdot, koda bersifat opsional, yang berarti boleh ada atau boleh tidak ada. Demikian dari video kami tentang materi teks anekdot. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.